warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia bisnis dan keuangan, yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bagian penting dari perencanaan bisnis dan juga memiliki kegunaan dalam pengambilan keputusan individu. Ada kemungkinan besar Anda telah membuat penilaian risiko hari ini dan beberapa kali di dalam seminggu terakhir. Banyak keputusan yang kita buat melibatkan risiko, tetapi risiko menjadi lebih rumit dan taruhannya meningkat. Rencana manajemen risiko kemungkinan memerlukan lebih banyak langkah dan pertimbangan. Lalu, apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah proses di mana bisnis manajer keuangan atau individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko dan kemungkinan merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Bisnis menggunakan berbagai sumber daya termasuk sumber daya keuangan untuk memantau risiko, meminimalkannya, dan mengontrol kemungkinan risiko tertentu membuahkan hasil. Dalam kehidupan sehari-hari, keuangan dan bisnis risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hilangnya sesuatu yang berharga, kerugiannya tidak terkendali, dan beberapa risiko melekat pada bisnis dan transaksi keuangan. Beberapa penyebab risiko termasuk kecelakaan, ancaman yang dapat menyebabkan kegagalan proyek, bencana alam, kewajiban hukum, ketidakpastian di pasar keuangan, dan sabotase pesaing. Lalu ada pengertian manajemen risiko menurut para ahli. Selain pengertian umum yang barusan saya jelaskan, ternyata para ahli juga banyak menafsirkan pengertian manajemen risiko secara redaksional. Beberapa di antaranya itu ada dari Fahmi saat 2010, lalu ada Jojo Sodarso 2003, Northway 2000, lalu ada Darmawi 2014, Tampu Bulon dari 2004, dan Bramatnyo dari 2008. Dari Fahmi, tahun 2010, menurut Fahmi, manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Lalu ada Jojo Sodarso dari 2003. Jojo Sodarso itu memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk memetakan masalah dan solusinya yang terjadi di dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun keluarga dan masyarakat. Lalu ada Nosworthy tahun 2000. Manajemen risiko menurutnya adalah penerapan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan ancaman yang terjadi dan meminimalkan kerusakan apapun yang terjadi. Analisis risiko dan pengendalian risiko menjadi dasar manajemen risiko, di mana pengendalian risiko adalah penerapan pengendalian yang sesuai dengan mendapatkan keseimbangan antara keamanan, kegunaan, dan biaya. Lalu ada Darmawi. Menurut Darmawi, manajemen risiko itu adalah suatu usaha yang mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Dan terakhir ada dari Tampu Bulan dari 2004. Sedangkan menurut Tampu Bulan, manajemen risiko adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengakomodasi segala kemungkinan buruk dari sebuah transaksi bisnis. Dan mengapa sih manajemen risiko itu penting? Tentu saja manajemen risiko itu sangat penting bagi bisnis dan investor. Karena apa? Membantu mereka mempersiapkan hal-hal tak terduga dan meminimalkan kerugian pada keuntungan investasi dan reputasi dengan strategi manajemen risiko yang baik dan bertahan. Menetapkan tujuan dan mengejar peluang lebih besar. Bagi investor, manajemen risiko yang efektif dapat menjaga pengembalian positif. Selain itu, manajemen risiko juga berdampak pada masyarakat. Risiko yang dihadapi bisnis dapat mempengaruhi lingkungan, karyawan, dan konsumen. Misalnya, jika sebuah bisnis mengambil terlalu banyak kewajiban dan berinvestasi secara berlebihan pasar saham tanpa terjadi yang tepat, hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup bisnis dan karyawan, serta menurunkan peringkat kreditnya. Sebaliknya, dengan penilaian risiko yang tepat dan pengambilan risiko yang terukur, bisnis dapat mengurangi kerugian, meraih keuntungan, dan melindungi pekerjaan serta aset. Lalu ada 10 elemen utama dalam manajemen risiko. Mengidentifikasi 10 elemen kunci yang harus dipertimbangkan dalam manajemen risiko suatu perusahaan. Elemen-elemen ini saling terkait dan membentuk suatu sistem yang komprehensif untuk mengelola risiko. Yang pertama, kebijakan.
atau polis, yang kedua perancangan atau planning, yang ketiga produk atau layanan, yang keempat proses, yang kelima premis, yang keenam orang atau people, yang ketujuh perlindungan protection, dan yang kedelapan produser, yang kesembilan prosedur, yang kesembilan pembelian, yang kesepuluh kinerja. Nah, lalu terdapat 5 strategi utama dalam manajemen risiko. Yang pertama itu menghindari risiko. Menghindari sama sekali aktivitas atau keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko. Ini adalah cara paling sederhana namun tidak selalu praktis. Yang kedua itu ada pengurangan risiko. Contohnya itu membuat rencana darurat, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi atau melakukan diversifikasi investasi. Yang ketiga ada retensi risiko. Menerima risiko secara sadar karena keuntungan yang diharapkan lebih besar dari potensi kerugian. Yang keempat ada pembagian risiko seperti dalam kemitraan bisnis atau melalui asuransi. Yang terakhir ada pengalihan risiko, mentransfer risiko kepada pihak lain, biasanya perusahaan asuransi dengan membayar premi. Lalu ada tahapan dalam melakukan manajemen risiko. Yang pertama itu tetapkan konteksnya. Lalu setelah menetapkan konteks, identifikasi risikonya, lalu penilaian risiko. Penilaian risiko itu menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi setiap risiko ini melibatkan perhitungan kuantitatif dan kualitatif. Lalu penanganan risiko, yang keempat itu penanganan risiko dengan memilih strategi yang tepat untuk setiap resiko, yaitu dengan cara yang pertama itu kalian transfer resiko, lalu menghindari risiko, lalu retensi risiko, dan terakhir pengendalian risiko. Yang kelima, membuat rencana terperinci untuk mengimplementasikan strategi yang telah dipilih. Yang keenam, lalu implementasikan melaksanakan rencana yang telah dibuat. Dan ketujuh, tinjau dan evaluasi secara berkala, mengevaluasi efektivitas rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Intinya, manajemen risiko adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan bisnis dengan mengikuti tahapan-tahapan di atas. Selain itu, fungsi manajemen risiko itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan, lalu meningkatkan stabilitas operasi bisnis sekaligus mengurangi tanggung jawab hukum, dan memberikan perlindungan dari kejadian-kejadian yang merugikan bagi perusahaan maupun lingkungan. Keuangan bisnis Anda dengan menggunakan software akuntansi yang memudahkan proses pencatatan, pengelolaan, dan pembuatan laporan keuangan pada bisnis. Anda bisa menggunakan software akuntansi Claro yang sudah dipercaya oleh lebih dari 10.000 pengguna dari berbagai jenis bisnis Indonesia dengan harga terjangkau. Dengan hanya 4.500 per hari, Anda bisa mendapatkan semua fitur yang Anda butuhkan seperti pencatatan pembukuan yang praktis, pembuatan laporan keuangan dalam hitungan detik, manajemen aset, dan persediaan yang mudah, dan banyak lagi. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke kasus contoh manajemen risiko pada bisnis. Sebuah perusahaan menanggung risiko untuk menyesuaikan proyek. Dentage Software (CEO) sedang mengembangkan konsol game baru yang akan dirilis dalam hitungan bulan. Salah satu risiko yang dihadapi perusahaan dengan proyek tersebut melibatkan microchip. Apa risikonya? Sebuah microchip itu dari vendor mungkin terlalu panas jika konsol digunakan untuk waktu yang lama. Setelah terjadi panas berlebihan, seluruh sistem terjadi di 3% konsol. Apa konsekuensi yang mungkin terjadinya? Perusahaan itu akan memberikan perbaikan gratis untuk setiap sistem yang gagal dalam waktu 5 tahun setelah rilis konsol. Setiap perbaikan mungkin memakan biaya $100 dalam waktu dan tenaga, ditambah $25 untuk setiap chip yang diganti. Ini terjadi 1/5 dari pendapatan yang diharapkan untuk setiap konsol yang terjual. Bagaimana peringkat risiko ini di antara risiko yang lain yang dihadapi perusahaan? Berdasarkan keparahannya, ini bukan risiko utama, namun ada waktu untuk menyelesaikan masalah ini, terutama karena lebih banyak konsol yang diproduksi untuk memenuhi permintaan. Lalu bagaimana rencananya untuk mengelola risiko ini? Dentage Software CEO akan menerima risiko ini, memberitahu semua pemegang saham, dan bekerja sama dengan vendor untuk menyelesaikan masalah dengan microchip. Kesimpulannya, pembahasan lengkap mengenai manajemen risiko dalam sebuah bisnis. Ingatlah, pastikan Anda meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam proses pengelolaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan tentang manajemen risiko bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.